Lili. Bab 888. Ivana merasa seperti baru saja ditampar keras. Bukan oleh tangan, melainkan oleh satu kalimat pendek yang diucapkan Dinara dengan nada datar. Tidak meninggi, tidak emosional, tetapi justru itulah yang membuatnya mematikan. Ditalak. Ivana menelan ludah. Dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang runtuh pelan-pelan di dalam dirinya. Ia ingin membalas. Ingin menyebut Dinara tidak tahu apa-apa. Ingin menegaskan bahwa secara hukum, ia masih istri Aska. Setidaknya, aku dinikahi secara sah di mata hukum dan agama. Daripada kamu, ngemis minta anakmu diakui. Pandangan Ivana beralih, mencari sekutu. Tapi yang ia temukan hanya kenyataan yang makin menyudutkannya. Boy berdiri dengan wajah datar, jelas tidak berada di pihaknya. Sementara Zain tidak menatapnya sama sekali. Dan Mama Yuni perempuan yang selama ini selalu menjadi tamengnya kini justru menatap Dinara dengan sorot mata yang berbeda. Sesuatu yang membuat Ivana nyaris kehilangan kepercayaan dirinya. Sudah, ucap Mama Yuni pada akhirnya, suaranya tenang tapi mengandung tekanan. Cukup, jangan diteruskan lagi. Sekarang yang penting kondisi Aska cepat pulih. Kalimat itu tidak ditujukan khusus pada siapapun, tapi Ivana tahu ia yang diminta berhenti. Dinara tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya memeluk Lili lebih erat, seperti sedang melindungi satu-satunya hal yang benar-benar ia miliki. Maira melangkah mendekat, berdiri di sisi adiknya. Tangannya menyentuh bahu Dinara dengan lembut. Din, panggilnya pelan. Ayo, kasihan Lili kalau di sini terus. Dia butuh istirahat. Kamu juga. Dinara terdiam beberapa detik. Matanya turun menatap wajah kecil di pelukannya. Napas bayi itu teratur, tenang kontras dengan isi dadanya yang masih bergolak. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Iya, Kak. Maira menggandeng Dinara, lalu mereka berjalan meninggalkan lorong ICU itu bersama-sama. Langkah mereka pelan, nyaris tanpa suara. Mama Yuni mengikuti mereka dengan pandangan yang tak teralihkan. Saat Lili melewati hadapannya, naluri seorang ibu dan nenek saling bertabrakan di dadanya. Dari lubuk hati terdalam, sebenarnya ia sangat ingin menimang bayi itu. Cucu pertamanya. Namun, sebelum itu ia harus mempertimbangkan semua dari berbagai sudut. Terlebih, Ivana masih tidak terima keberadaan Dinara dan bayinya. Perempuan paruh baya itu hanya bisa berdiri diam, menatap punggung Dinara yang kian menjauh, sambil menelan rasa asing yang mengendap di dadanya. Di kursi tunggu, Ivana menyaksikan semua itu dengan rahang mengeras. Ia tidak lagi marah dengan suara keras. Yang tersisa justru perasaan terasing. Seolah perlahan, satu persatu, tempatnya diambil orang lain. Tak jauh dari sana, Boy berbicara dengan Zain dengan suara direndahkan. Masalah kecelakaan Aska sudah ditangani pihak kepolisian, kata Boy. Mereka sedang menyelidiki pelakunya. Zain mengangguk pelan. Semoga cepat ketangkap. Kalau memang disengaja, itu sudah di luar batas. Iya, jawab Boy singkat. Adakah orang yang patut dicurigai? Boy terdiam sejenak, seolah menyimpan rahasia di hatinya. Untuk sementara, aku nggak berani menuduh siapa-siapa. Tapi, semua sudah diselidiki. Pihak rumah sakit juga sudah menyerahkan bukti rekaman CCTV dari berbagai sudut. Zain mengangguk. Aku ada di tempat kejadian, tapi semuanya serba tiba-tiba. Aku hanya lihat Pak Aska terlempar ke sisi jalan. Mungkin nanti pihak kepolisian akan memanggil kamu, Maira dan Dinara sebagai saksi. Siap, Bang. Bau menepuk bahu lelaki itu. Percakapan itu terdengar jelas sampai ke telinga Ivana yang duduk di belakang mereka. Ia menunduk, jemarinya saling bertaut di pangkuan. Wajahnya tetap kaku, tapi matanya kosong. Ada sesuatu yang bergetar pelan di dalam dadanya. Lorong rumah sakit kembali sunyi. Dan untuk pertama kalinya,
Ivana merasa benar-benar sendirian. Ivana berdiri gelisah di depan pintu ruang ICU. Beberapa kali ia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan sisa harga diri yang tercerai-berai sejak tadi. "Mama!" panggilnya akhirnya. Suaranya melembut, nyaris memohon. "Aku mau masuk. Tolong izinkan aku." Mama Yuni menoleh. Tatapan perempuan itu tidak lagi setajam sebelumnya, tapi juga belum sepenuhnya hangat. "Aska memang gak adil sama aku." Lanjut Ivana cepat, takut permintaannya dipotong. "Aku tahu. Aku akui itu. Tapi bagaimanapun juga, dia masih suami aku. Aku berhak ada di sisinya." Ada jeda panjang. Mama Yuni menatap wajah Ivana lama, seolah menimbang sesuatu yang lebih berat dari sekadar izin masuk ruangan. "Jangan lama-lama," ucapnya akhirnya. "Dan jaga ucapan kamu." Ivana mengangguk cepat. Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah masuk setelah meminta izin kepada seorang perawat dan dibantu memakai pakaian steril. Ruangan ICU itu sunyi, dingin, dan dipenuhi bunyi mesin yang berirama pelan. Ivana berhenti di ambang pintu, matanya langsung tertuju pada sosok Aska yang terbaring lemah. Wajah suaminya pucat, tubuhnya dipenuhi alat medis, napasnya bergantung pada alat bantu. Untuk sesaat, dada Ivana bergetar. Namun perasaan itu segera tertutup oleh sesuatu yang lebih gelap. Ia mendekat perlahan, berdiri di sisi ranjang. Menatap wajah Aska dari jarak dekat. Wajah yang dulu selalu membuatnya mendamba, kini justru memantik amarah yang tertahan. "Lihat keadaan kamu sekarang. Karena melindungi perempuan itu, kamu jadi celaka." Ucapnya lirih, nyaris berbisik. "Mungkin ini hukuman karena kamu lebih memilih perempuan murahan itu daripada istri kamu sendiri." Tak ada jawaban. Aska tetap terbaring diam, matanya terpejam. Ia duduk di sana, memandangi wajah suaminya yang tampak pucat. Pintu terbuka pelan. Boy masuk dengan langkah tertahan. Ia berhenti beberapa langkah dari Ivana, lalu berkata dengan suara rendah namun tegas. "Ivana, jangan lama-lama. Aska butuh ruangan steril." Ivana langsung menoleh. Matanya menyala. "Aku masih mau di sini," ucapnya tajam. "Tolong mengerti. Kondisi Aska jauh lebih penting." Ivana menoleh tajam. "Sejak tadi kamu kelihatan banget gak suka sama aku. Masalah kamu apa sih, Boy? Aku ini istrinya. Aku cuma mau nemenin suami aku sendiri." Boy tidak menjawab. Wajahnya tetap datar, tangannya terlipat di depan dada. Dalam diam, pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Ia tidak mau kondisi Aska memburuk karena tekanan emosi di ruangan ini. "Tolong keluar, Van," katanya akhirnya singkat. Ivana mendengus kesal. Dadanya naik turun, tapi ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dengan langkah berat, ia berbalik menuju pintu. Namun tepat saat tangannya menyentuh gagang pintu, jari Aska bergerak. Gerakan kecil, nyaris tak terlihat. Tapi cukup membuat Boy menegang dan Ivana membeku di tempat. Kelopak mata Aska bergetar samar. Dadanya naik lebih dalam dari sebelumnya, seperti sedang berusaha mengambil alih napasnya sendiri. "Aska?" Ivana berbalik cepat, suaranya bergetar. Boy langsung mendekat ke sisi ranjang, matanya tertuju penuh kewaspadaan. Aska belum sepenuhnya sadar. Tapi tubuhnya jelas menunjukkan tanda-tanda akan terjaga. "Aska, kamu dengar aku?" bisik Boy. Perlahan Aska membuka mata. Kesadaran belum utuh sepenuhnya. Namun, matanya mulai bergerak, seperti sedang mencari sesuatu. "Lily, di mana Lily?" "Jangan benci Lily." Ivana terkesiap. Suara serak itu, meski menyerupai sebuah bisikan terasa seperti petir yang menyambar tepat di ulu hatinya.
Kata pertama yang diucapkan Aska saat pertama kali tersadar bukanlah namanya, bukan pula nama ibunya, melainkan Lily, bayi yang seharusnya tidak pernah hadir di antara mereka. Anak dari perempuan yang paling ia benci. Aska, ini aku, Ivana. Istri kamu. Ia merangsek maju, mencoba meraih tangan lelaki itu. Namun, Aska seolah tak melihatnya. Fokusnya buram, tetapi bibirnya yang pucat kembali bergerak, memaksakan satu nama yang sama dengan sisa tenaga yang ada. Lily, di mana? Lily? Rahang Ivana mengetat. Amarah yang sedari dari ia tekan kini mendidih kembali, meluap hingga tenggorokan. Di ambang maut sekalipun, pikiran Aska hanya dipenuhi oleh mereka. Bukan dirinya. Untuk apa kamu mencari bayi itu? Dia bukan anak kamu. Aku yakin Dinara sengaja menjebak kamu. Apa kamu ingat, dia yang menyebabkan keadaan kamu sekarang seperti ini? Dialah penyebab kamu celaka. Aska terpejam, seperti menahan sakit. Melihat kegelisahan dalam tatapan sepupunya, Boy segera menekan tombol darurat untuk memanggil dokter spesialis yang menanganinya. Tenang, Aska. Mereka aman. Dinara dan Lily ada di ruangan lain untuk istirahat. Kamu harus kuat untuk Lily. Dia sedang menunggu papanya untuk bangun. Ujar Boy dengan nada stabil, mencoba menenangkan sepupunya agar tidak terjadi komplikasi akibat syok. Ivana mendengkus kesal, memutar bola mata. Lily lagi. Mendengar penjelasan Boy, ketegangan di rahang Aska sedikit mengendur. Matanya yang sayu perlahan beralih. Ia melirik seisi ruangan tempatnya berada sekarang. Lily, tenang dulu, setelah kamu membaik, aku akan bawa Lily kemari. Bau berbisik pelan. Tak lama berselang, dokter dan beberapa perawat masuk ke ruangan. Mereka langsung memeriksa monitor, denyut jantung, tekanan darah, dan respon pupil Aska. Pasien baru mulai sadar, masih setengah delirium. Tolong jangan diberi rangsangan emosional dulu. Boy mengangguk. Lirikan tajam ia arahkan kepada Ivana. Kalau bisa, untuk sementara yang menemani di ruangan hanya satu orang saja. Pasien baru sadar butuh ruangan yang tenang. Ujar sang dokter. Van, tolong keluar dulu. Tentu saja Ivana tak terima. Kenapa harus aku yang keluar? Dia suami aku. Kalau ada yang paling berhak untuk menemani dia, itu adalah aku, bukan orang luar. Tapi kondisi Aska jauh lebih penting daripada status kamu sekarang. Jadi tolong keluar. Kata Boy, terkesan dingin dan datar. Aku nggak mau. Aku akan tetap di sini. Ivana berdiri tepat di sisi tempat tidur. Ia memandangi Aska yang kini mengerang pelan, wajahnya terlihat kesakitan, napasnya kembali tak beraturan. Beberapa detik kemudian, Aska menatap Boy, lalu dokter dan para perawat. Setelah itu, Ivana. Tak ada binar bahagia di sana, yang ada hanyalah tatapan kosong yang diikuti helaan napas berat. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Aska sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Karena aku istri kamu. Apa salah kalau aku mau menemani suamiku? Aska menarik napas berat. Keluar! Aku nggak mau melihat kamu. Air mata frustrasi mulai menggenang. Terlebih, setelah mendapat tatapan datar dari Aska, seolah lelaki itu tak menginginkan keberadaannya di sana. Seharusnya, aku yang duluan kamu cari. Tapi kenapa justru anak perempuanmu rempathan itu yang kamu tanyakan? Ivana, jaga omongan kamu. Lebih baik sekarang kamu keluar. Keberadaan kamu di ruangan ini hanya akan membuat kondisi Aska memburuk. Kalimat itu seperti pukulan telak bagi Ivana, menghancurkan sisa-sisa pertahanan yang ia miliki. Ia berdiri mematung, seolah semua orang yang ada di ruangan itu menuntutnya untuk keluar. Kalian semua jahat. Kalian bersekongkol untuk membuangku. Seolah-olah aku yang menjadi parasit di sini. Padahal aku istri sah,
tapi malah aku yang dipaksa mundur. Keluarga kalian memang aneh. Tanpa banyak bicara lagi, Ivana keluar dari ruangan. Langkah kakinya berdentum di lantai, membelah keheningan. Di luar, Mama Yuni tersentak melihat Dinara keluar dengan wajah merah padam dan raut wajah dipenuhi amarah. Ada apa dengan Aska, Van? Kenapa? Aska sudah sadar, Ma, dan hal pertama yang dia lakukan adalah mengusirku. Potong Ivana. Selamat, Ma, keinginan Mama tercapai untuk punya cucu. Karena anak Mama itu lebih memilih perempuan murahan itu dan anak haramnya dibanding istri sah. Mama Yuni tertegun. Jujur, ia juga bingung dengan keadaan ini. Di satu sisi putranya, dan di satu sisi Ivana. Ivana, lebih baik sekarang jangan dulu memaksa Aska. Dia baru sadar. Setelah kondisinya membaik, baru kita bicarakan semua. Mau membicarakan apa lagi? Pokoknya aku nggak akan terima perlakuan yang kudapatkan di sini. Aku diusir, padahal aku masih istrinya secara hukum. Dan aku nggak akan menyerah pada perempuan murahan itu. Ivana terduduk di kursi ruang tunggu. Terdiam mengatur napas yang memburu. Ada amarah dan dendam yang membara di matanya. Kalau aku nggak bisa memiliki Aska, lihat saja apa yang akan kulakukan pada kalian. Gumamnya dalam hati. Sementara di dalam ruangan, suasana kembali tenang setelah dokter memberikan suntikan penenang dosis rendah. Keadaan Aska mulai menunjukkan banyak kemajuan. Ia tidak lagi mengiga seperti sebelumnya. Tenang, Ivana sudah pergi. Bisik Boy. Aska membuka mata perlahan. Napasnya masih dibantu oksigen, tetapi sorot matanya tampak lebih tenang. Lili dan Dinara nggak terluka, kan? Tanyanya, hendak memastikan. Lili nggak apa-apa. Dinara hanya lecet sedikit dan syok ringan. Tapi, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka ada di ruangan lain bersama Maira. Aska menghela napas lega. Syukurlah. Tolong jaga Dinara dan Lili, Ivana bisa saja menyakiti mereka. Aku nggak mau Lili kenapa-kenapa. Jangan khawatir. Maira ada bersama mereka. Kalaupun ada yang mau menyakiti Dinara, dia nggak akan membiarkan. Mendengar penjelasan Boy, barulah Aska bisa tenang. Saat ini yang terpikir olehnya hanya keselamatan Lili. Lainnya, ia tak mau ambil pusing. Apa kamu ingat kejadian kecelakaan itu? Tanya Boy beberapa saat kemudian. Ya, aku melihat mobil melaju kencang ke arah Dinara. Makanya aku nggak berpikir panjang dan langsung mendorongnya. Boy mengangguk. Sebenarnya, ingin menggali informasi lebih dalam untuk menemukan titik terang dari kecelakaan itu. Tetapi takut akan membuat Aska tertekan, terlebih kondisinya belum pulih sepenuhnya. Baik, tenanglah. Polisi sudah bergerak memburu pelakunya. Ya, pelakunya harus segera ditemukan. Aku takut ini disengaja. Polisi sedang berusaha. CCTV sudah diproses. Sekarang, lebih baik fokus pada kesehatanmu. Sebentar lagi kamu akan dipindahkan ke ruang perawatan. Aku mau melihat Lili. Tolong bawa dia padaku. Bayi baru lahir nggak diizinkan masuk ke ruangan ini. Tenanglah. Aku mengerti perasaanmu. Tapi, kesehatan Lili jauh lebih penting kan? Pintu ruangan itu perlahan terbuka. Boy mengalihkan perhatian. Mama Yuni masuk dengan derai air mata. Ia langsung melangkah mendekat. Aska. Ia mendekat, menyentuh dada putranya dengan sangat hati-hati. Aska menatap sang mama. Ma, tolong jangan benci Lili. Dia anakku dan dia nggak salah.